Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan nge-review casing lagi teman-teman ya. Di depan kita ada casing dari Montech ya. Ini versi abangnya dari X2 Mesh. Kalau kemarin-kemarin kan kita rakit tuh pakai X2 Mesh tuh cukup sering tuh. Nah, sekarang versi abangnya yaitu Montech X3 Mesh ya. Dan ini casing bisa gue bilang worth lah dengan harganya ya, 680.000. Mungkin kedengarannya kayak mahal ya, tapi ada beberapa faktor yang gue bisa bilang ini worth it banget. Pertama, build quality. Gue sih ngerasa ya casing Montech itu bagus teman-teman. Terus airflow. Kalau airflow karena namanya dia mesh ya, airflow-nya juga bakal jos teman-teman. Di depannya ada mesh, di bagian sini ada lubang untuk sirkulasi, ada di kiri kanan ya. Terus plusnya lagi dari casing ini sudah include 6 buah fan dan tidak 12 cm semua teman-teman. Biasanya kan kalau casing yang include fan tuh ya udah 12 cm aja ala kadarnya. Nah, kalau ini di depan dia sudah include 3 fan 14 cm ya, yang gede. Di atasnya ada 2 biji 12 cm dan di belakang ada 1 biji 12 cm ya. Dan fan-nya walaupun warnanya tidak bisa diatur, dia rainbow doang, tapi bisa di on off teman-teman ya. Di sini ada tombolnya, nanti kita liatin aja, kita praktekin. Jadi kalau misalkan bosan sama warna RGB-nya bisa dimatiin, kalau misalkan suka ya lu nyalain aja. Oke, tidak usah lama-lama ya teman-teman, kita akan lihat langsung aja lebih dekat tentang si casing Montech X3 Mesh ini teman-teman. Mari kita lihat lebih dekat. Oke, ini dia casingnya ya. Kalau dilihat dari depan, ini meshnya begini, mengingatkan kita ke casingnya Aigo DLM kayak gitulah bentukannya kayak gini ya. Oke, tempered glassnya dia engsel pintu gitu. Oke, ngebukanya juga gampang dan ini bahannya bagus juga, temperednya bukan tempered asal-asalan lah ya. Oke, kita amankan dulu temperednya. Bagian atas ada dust filter teman-teman. Kita puter. Nah, ini juga bagian penutupnya juga nggak yang plastik warna hitam bro. Oh, pakai yang mantep dia. Gokil ya Montech ya. Upgrade casing dari X2 ke X3. Dia naikin perkembangannya dari build quality sampai barang-barang atau part-part yang dipakai di upgrade juga sama dia. Oke, ini bagian set panelnya juga jos teman-teman, tebal. Oke, kemana dulu ya? Depan dulu kali ya. Oke, casing ini support ATX micro dan mini ya, tapi gua saran tetap udahlah kalau casing lu ATX ya mau bolu ATX gitu. Dan enaknya dari casing ini si stand off-nya udah pada ditempel-tempelin teman-teman ya. Jadi tinggal masukin mobo, tinggal baut. Kadang kan kita masih harus masang stand off gitu di casing ATX kayak gini. Nah, kalau yang Montech ini udah disediakan, jadi tinggal masukin mobo aja. Oke, include fan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di belakang 12 cm, atas 12 cm, di depan 14 cm ya. Dan support water cooling juga harusnya ini 240 sampai 280 di atas. Dan kalaupun teman-teman masang water cooling di atas suatu saat, dua fan ini bisa dipindahin ke bawah. Jadi udah diperhitungkan sama mereka ya. Oke. Di sini ada lubang untuk memamerkan PSU-nya. Di bagian belakang kita dikasih 2 biji untuk naro SATA 2,5 ya, baik hard disk 2,5 maupun SSD SATA 2,5. Di bagian bawah ada tempat hard disk dan PSU ATX ya. Oke, ini dapat manual dan juga perbautan duniawinya. Nah, jadi casing ini tuh ya, gue kalau ngeliat di beberapa review mereka tuh tidak ngefokusin sama ini. Jadi sekarang kita fokusin ke ini aja. Oke, ini ada 6 buah Molex. Ini punya fan ya. Dan ini itu untuk
powernya aja. Kalau misalkan teman-teman pengen nyalain fan-nya terus ya ini nggak dipasang nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan suatu saat pengen dimatiin, ya ini dicolokin. Kita lihat front panelnya dulu aja kali ya, biar nyambung. Oke. Ini ada power, ada audio jack, USB 2, USB 3, ada reset sama LED. Nah, tombol LED ini dia tuh bisa ke dalam gini, bisa keluar. Nah, kalau ke dalam ini lampu RGB-nya atau rainbow-nya dia nyala. Tapi kalau dikatasin lampunya mati. Lampu dari fan-nya ya, teman-teman. Oke. Apalagi kita lihat ke bawah. Kalau ke bawah ada dust filter ya. Dan ini kalau mau cabut bagian depan, tarik. Nah, sudah include 3 buah fan. Ya, dan cakepnya fan-nya itu semua frame-nya putih. Baik frame-nya maupun baling-balingnya ya. Jadi udah cakep banget lah ini casing, gua nggak bohong deh. Build quality-nya juga bagus lah. Udah jos ini casing, mantep lah. Ini kalau gua lihat di toko sih baru ada ya. Gua nggak tahu ini rilisnya kapan, apa tahun lalu atau baru tahun ini. Yang jelas ini casing menurut gua ya tidak sampai 700.000 udah worth it banget lah. Oke. Sekarang biar lebih enak kita ke bawah untuk menyalakan RGB-nya. Oh iya, tadi gua belum nunjukin untuk iniannya. Kabel-kabel front panelnya ya standar lah, USB 3, USB 2, audio, HDD, LED reset power dan kawan-kawan ya. Ini standar casing aja. Dan kabel manajemennya juga cukup luas, teman-teman. Noh, lega. Jadi mau pakai controller, kayaknya nggak usah pakai controller deh karena udah dapat fan 6 biji juga. Intinya mau kabelnya rame di belakang, kabel manajemennya bakal asik, bakal enak. Yang jelas ini nanti bakal gua rapihin sebelum dirakit ya. Oke. Nah, untuk nyambungin fan ya, biar nyala, ini tinggal colokin aja pakai Molex. Nah, tinggal gituin aja. Ini emang apa ya? Kadang kita ngeri juga ya pasang Molex sepanjang ini. Tapi karena ini bawaan dari casing aja sudah dikasihnya begini, harusnya Montech sudah menjamin keselamatannya lah ya. Oke. Nah, sekarang kita nyalain fan-nya. Oke. Nah, ini fan-nya udah muter, tapi karena LED-nya kita tidak nyalain ya, lampunya nggak nyala. Sekarang LED-nya kita nyalain. Nah, dia akan nyala seperti ini. Oke. Oh. Seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan teman-teman tidak terlalu mementingkan tombol matiin LED ini ya, gue nggak mau pakai, gue pengen RGB-nya nyala terus ya. Ini yang bawah ini, yang 3 biji ini lepas aja ya. Kita matiin dulu. Jadi misalkan teman-teman pengen, gue pengen full RGB, nggak usah dimatiin segala lampunya deh. Nah, oke, ini udah gue masukin ya. Kita nyalain lagi. Nah, jadi kalau misalkan langsung colok ke Molex ya fan-nya dia auto nyala. Cuman tombol LED ini jadi tidak berguna karena ya nggak kepake juga buat matiin nyalainnya. Kalau misalkan teman-teman rada parno nih, misalkan aduh Molexnya kepanjangan, ya udah di split bagi 2 aja, 3 biji, jadi langsung colok pakai Molex. Cuman nanti on off-nya nggak bisa kepake gitu ya teman-teman. Oke, paling segitu aja untuk review casing Montech X3 Mesh. Abis ini gue kasih lihat previewnya aja ya ketika casing ini lampunya nyala dan tidak. Oke, thank you.